Izin Pak Ketua, ini kan selama pandemi ini kan kita tahu kan banyak masyarakat umum yang mengajukan perceraian gitu. Iya, iya. Selama pandemi ini kira-kira itu gimana itu Pak Ketua? Ya, jadi memang selama masa pandemi ini itu juga merupakan tentu jadi salah satu faktor ya perceraian ya, karena sulitnya ekonomi ya untuk mendapatkan penghasilan. Ya, tentu daya beli daripada masyarakat kan menurun, juga mungkin banyak juga yang terkena PHK ya, sehingga tentu berdampak juga terhadap kehidupan rumah tangga karena kurangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk makan, untuk anak sekolah, membeli susu anak dan lain sebagainya. Tentu sangat mempengaruhi sekali kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu faktor ekonomi juga menjadi penunjang itu terjadinya perceraian. Faktor utama salah satunya. Salah satu termasuk faktor utama. Kalau di pengadilan agama Sekayu, faktor ekonomi ini ada urutan ketiga sekarang ini. Yang tahun 2020 perkara kemarin ada 34 perkara yang masuk karena faktor ekonomi. Tetapi yang paling banyak karena faktor perselisihan terus-menerus atau pertengkaran terus-menerus. 34 perkara yang masuk karena faktor ekonomi. Tetapi yang paling banyak karena faktor perselisihan terus-menerus atau pertengkaran terus-menerus ya. Karena banyak faktor ya pertengkaran ini ya, bisa jadi karena persoalan sepele ya, masalah tempat tinggal yang tidak cocok tinggal di tempat mertua, kemudian juga bisa jadi karena faktor sepele masalah pelayanan yang kurang dari istri ya, ya seperti membuatkan kopi dan sebagainya, atau tidak cocok ya dengan lidah ya, antara mungkin karena perbedaan adat istiadat tempat ya, seperti orang Jawa dengan Sumatera kan tentu berbeda rasa gitu. Tapi kalau itu dari awal bisa dikompromikan, saya kira tidak menjadi masalah ya sebetulnya. Kemudian juga mungkin karena ada faktor pihak ketiga, perselingkuhan dan sebagainya, ya juga bisa menjadi faktor. Jadi masalah ekonomi memang ya itu memang tidak bisa tidak ya, dalam kondisi sekarang tidak mungkin orang itu kalau sudah menikah itu hanya karena faktor cinta ya. Tapi kalau ketika pacaran ya mungkin itu karena cinta ya, karena dia belum tahu bagaimana kehidupan rumah tangga itu ya setelah itu ya, istilahnya bahasa kita Palembang itu belum tahu harga beras ya. Tapi kalau belum tahu harga beras ya. Tapi kalau sudah setelah menikah itu kebutuhan meningkat, apalagi kalau sudah punya anak ya, tentu akan bertambah lagi kebutuhan-kebutuhannya untuk susu anak, kemudian sekolah ya, kebutuhan-kebutuhan yang lain, belum lagi kebutuhan istri juga ya. Kebutuhan pokok. Persentase Pak Ketua dari 2020 awal itu berapa peningkatannya Pak Ketua? Kalau kita persentasekan peningkatannya dari 2020 awal mungkin ya sekitar 20% lah meningkat ya. 20% meningkat. Yang paling banyak itu kasus di pengagama ini adalah kasus perceraian, cerai gugat dan cerai talak ya. Yang paling banyak itu cerai gugat dan cerai talak. Kalau kita lihat datanya bahwa cerai gugat itu ada 570 perkara tahun 2020, cerai talak ada 113 perkara ya. Jadi cerai gugat berhasil kami putus tahun 2020 sebanyak 568 perkara, sehingga ada sisa tinggal 2 perkara yang belum putus. Kemudian cerai talak itu 109 perkara yang sudah kami putus, sisanya 4 perkara, dan alhamdulillah sudah kami putus di tahun 2021 ini ya. Kemudian mengenai ya perkara perceraian ini ya dari tahun ke tahun memang senantiasa selalu meningkat ya, selalu meningkat itu dia di grafiknya. Saya kira di semua pengadilan agama rata-rata terjadi peningkatan.